Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya kasihan banget sih klien kita kali ini. Namanya kan Mbak Dinda. Mbak Dinda ini sudah berpisah dari suaminya, berarti sekarang udah jadi mantan suami kan. Nah, anaknya ini dibawa sama mertuanya, sama ibu dari suaminya. Udah beberapa bulan terakhir ini Mbak Dinda susah banget buat ketemu sama anaknya. Dan yang menjadi permasalahan adalah mertuanya tuh terkesan untuk menghalang-halangi malahan untuk Mbak Dinda biar bisa ketemu dengan anaknya. Mendingan kita langsung tanya ke Mbak Dinda aja kali ya. Ini udah susah. Udah. Mbak Dinda nge-share lokasi tapi dia bilang itu rumah mertuanya. Mas Adam! Mbak Dinda bukan sih? Mas Adam! Mas Adam! Mbak, Assalamualaikum. Ini beneran dengan Mbak Dinda? Iya benar. Mbak ini ngapain di sini gedor-gedor pagar? Ini rumah mertua saya, Mbak. Oh, ini rumah mertua Mbak? Iya, saya pengen ketemu Kenji anak saya, Mbak. Kenapa Mbak nggak masuk aja gitu? Nggak ada orang emang? Ada, Mbak. Sepertinya ada, tapi sebentar saya panggil. Mas! Iya. Mas Adam! Mbak. Mas Adam! Mas Adam! Assalamualaikum. Mas Adam! Ada apa sih Mbak? Mbak, sore, Mbak Adam. Mbak, mana ini, Mbak? Saya pengen ketemu dengan anak saya, Mbak. Di rumah kosong Mbak, nggak ada orang. Saya nggak percaya, Mbak. Mana, Mbak? Mas Adam, kita langsung lah Mbak. Enggak, saya Mbak. nggak bisa gitu, Mbak. Ya cuman nggak begini caranya. Enggak, Mbak. Mbak bisa ngobrol baik-baik nggak sih Mbak? Kenji, Mbak. Mbak ini malah tarik-tarikan ya Allah. Saya. Mbak, Mbak. Mbak jangan mau ngacak-ngacakin majikan saya. Saya nggak mau. Mbak. Kenji! Mama Kenji! Jangan! Ayo, Kenji! Udah, kita di sini aja, di sini aja. Baca Kenji! Bapak, saya mohon, Bapak anak saya. Jangan lupa. Bapak adik saya, tolong. Mbak, udah Mbak, udah. Saya kangen banget dengan Kalau Mbak nggak mau keluar, saya lapor ke Pak RT nanti Mbak. Iya Mbak, iya Mbak. Mbak sekarang keluar Mbak. Sekarang Mbak Ya, nggak usah kasar Mbak, ya nggak usah kasar Mbak. Kita keluar, nggak usah kasar Mbak. Ya. Udah 2 bulan, Ayo, Mas, ayo. saya nggak bisa Udah, keluar dari Mbak. saya. Ayo Mbak, Mbak istighfar Mbak. Saya nggak percaya pasti sama ibu mertua saya, Mas. sabar dulu dong Mbak. Mbak cerita deh sama kita sebenarnya permasalahan awalnya apa sih sampai mertua Mbak tuh kayaknya kejam banget sama Mbak. Saya sebenarnya sekarang sudah bisa Mbak sama suami saya, Mbak. Saya lakukan ini semua buat anak-anak saya. Saya kangen banget sama Kenji, Mbak. Saya kangen banget sama saya, Mbak. Bantuin anak saya, jangan ketemu anak saya. Saya udah capek, Mbak. Gimana lagi, Mbak? Saya harus gimana lagi? Ya udah, Mbak tenang dulu deh Mbak tenang dulu Mbak istighfar. Cuma bener kata Fatia. Astagfirullahaladzim. Caranya bukan begini Mbak, gedor-gedor Mbak maksa masuk. Akhirnya kebukti sendiri kan di dalam ternyata nggak ada. Saya yakin, Mbak. Saya yakin. Kangen, Mbak, dengan Kenji, Mbak. Tolong, Mbak. Itu mau beda tuh. Mas Adam! Panggil Mas Adam! Mas Adam! Kenji! Suaminya dia. Mbak, Kenji! Mbak. Kenji! Itu. Ini mobil Mbak. Mas Adam! Mas Adam, Kenji! Mama kangen! Mas, bisa ngobrol sebentar nggak Mas? Mas Adam! Mbak, Kenji! Mbak, bentar Mbak, sabar Mbak. Kenji! Ibu! Kenji, Bu! Kenji! Ibu nggak
kasihan. Dinda kan cuma pengen ketemu sama anaknya, Bu. Dan Ibu kan di sini mertuanya. Mas, Mbak, Mas sama Mbak nggak tahu. Perempuan ini bukan perempuan bener. Bukan perempuan bener gimana? Ini kan ibu mau nyari anaknya gimana sih, Bu? Dia ini perempuan malam. Bu, Ibu ngomongnya jangan Makanya asal saya dong, Bu. ajak cucu saya, takut jadi nantinya nggak bener diasuh sama dia. Bu, jangan fitnah deh, mentang-mentang ibu mau bawa cucu ibu. Terus harus ngejelek-jelekin Mbak ini depan kita. Jangan dong, Bu. Bagaimana? Orang saya yang lebih tahu Mbak tahu apa? Ngapain lagi bantu-bantu dia? Segala. Ya, namanya juga ibu mau ketemu anaknya, masa nggak boleh bantu? Ibu lagian kan, kalau ibu posisinya dibalik seperti dia gimana, Bu? Ibu mau? Tapi para mana ibu sama saya? Ibu udah nggak mau anak Kurang ajar saya. ya. Kurang ajar, kamu tuh nggak tahu diri. Kamu itu nggak tahu diri, nggak nyadar diri. Ngaca dong, kamu itu siapa? Tapi ibu tega misalnya ibu dengan anaknya Yang tega. bener, anak dibawa sama kamu nggak bakalan bener. Sudah. Nggak suka ini. Ya, Kamu Bu. mau bawa kamera segala. Bu, Ibu tenang Nggak dulu. suka. Bukan begitu. Nggak suka. Bu, tapi kan hak Pergi, Bu, pergi. Bu, Nggak, Ibu, Mas, Ibu, dengerin pulang Bu, Bu, saja. Sudah pulang. Pulang mas, Kenji mas, Enggak yang kau. Kenji mas, mas Kenji Kamu mas. apaan sih? Ini rumah gua. Ya udah Jangan ngomong lu baik-baik dong. Apa-apaan lu juga ikut-ikutan udah pergi sama Enggak usah dorong-dorong dong. Pergi lu semua. Udah. Pergi sana, Mbak, pergi. udah deh, Mbak. Mbak ngomongnya aja sih dikasarin kayak gini, Mbak. Lu harus berubah dulu sama. Berubah sama siapa? Sekarang Mbak teriak kayak gini apa bakalan keluar, Kenzi? Enggak kan, Mbak? Mbak bisa istighfar nggak sih, Mbak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya sama Mario sama tim kesini tuh buat bantuin Mbak, tapi Mbak ini juga bisa harus kerja sama dong sama kita. Mbak, tadi kita dengar kalau mertua Mbak tuh bilang Mbak itu perempuan malam. Apa sih maksudnya, Mbak? Itu sebenarnya nggak benar mbak. Memang saya pernah dulu. Itu masa lalu saya mbak. Sekarang saya sudah sadar mbak. Itu masa lalu saya yang sangat gelap mbak. Saya juga malu mbak. Saya sekarang rela mbak. Jadi tukang cuci piring mbak. Jadi pembantu pun saya rela. Jadi apapun saya rela mbak. Karena saya sudah tobat mbak. Berarti Mbak di sini harus sabar. Semua itu kita butuh proses buat ngembaliin kepercayaan mertua Mbak, mantan mertua Mbak ke Mbak. Udah harus kayak gini, kalau kayak gini caranya ya makin susah Mbak ketemu sama Kenzi, Mbak. Saya rindu banget mbak. Saya rindu. Udah. Alhamdulillah. Udah Mbak. Mbak tenang dulu, Mbak istighfar. Ini kan udah azan. Biar Mbak juga tenang, kita sholat dulu aja ya Mbak ya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Yuk, kita mulai sholat dulu aja.
Mbak. Enggak. Mbak, soalnya bukan gitu Mbak, soalnya situasinya tadi tuh udah panas banget. Kalau misalkan Mbak datang lagi ke sana, memaksa mau ketemu sama Adam ataupun anak Mbak, yang ada kita mah tetap diusir Mbak. Saya yakin 100% kita bakal diusir. Ayo deh Mas, tolongin dong Mas. Saya yakin Mas. Saya ingin banget ngerendahin diri saya sama ibu mertua saya. Saya rela Mas. Yang penting saya ketemu Kenji Mas. Tolonglah Mas, bantu saya Mbak. Ya udah kalau Mbak memang yakin maunya begitu ya udah mending kita sekarang ke sana ya. Tapi nanti jangan langsung turun dulu ya. Mending kita intai dulu dari jauh ya. Iya Mas, saya nurut aja Mas. Yang penting saya bisa ketemu anak saya Mas. Udah kalau gitu kita coba ke sana lagi. Yaudah yuk. Ayo semua yuk. Beneran ya Mbak harus tenang. Karena di sini emang harus ngomong baik-baik, nggak bisa pakai emosi. Itu Kenji. Kenji! Kenji! Kenji ini Mama, Kenji! Aku mau ketemu Kenji, Kenji! Bu, Saya nggak akan mempertemukan kamu tolong dengan Bu, cucu saya. kembalikan Kenji Bu! Bu, tolong Bu, saya nggak bisa hidup tanpa Kenji Bu! Ibu, Mbak, tolong! Sekali Saya nggak kamu bisa nggak peduli. hidup! Bu, kembalikan Kenji Bu! Istighfar Mbak, yang kuat Mbak. Tapi anakku, Ma. Ya cuma nggak begini caranya Mbak. Saya tuh nggak tahu masalahnya. Yang penting saya. Bang nggak tahu masalahnya. Jadi udah, ya. Kenji, Mama kangen Fat. Kenji. Fat. Mas, aku kangen banget sama anakku, Ma. Mari kita keluar dulu ya, kita keluar dulu ya. Ma, tolong. Terangkanlah. Kalau Mbak mau kita bantu, ya tolong dengerin kita, pakai cara kita Mbak. Emosi kayak gini tuh nggak akan menyelesaikan masalah apapun Mbak. Apalagi sama ibu mertua Mbak yang kayak gini, dia juga emosian orangnya. Tapi saya harus bagaimana lagi, Mbak? Kan kita udah bilang dari tadi Mbak, dengerin dulu kita, pakai cara kita. Untuk menjaga emosi Mbak sendiri aja Mbak nggak bisa. Gimana kita bisa dapetin cara biar bisa ketemu sama Kenji Mbak? Iya, tapi kan saya rindu, Mbak. Rindu bagaimana sih Mbak rasanya kalau rindu dengan anak, Mbak? Mbak tadi datang Mbak teriak-teriak Mbak, gebrak-gebrak pintu Mbak. Mbak pikirin emosional anak Mbak gimana kalau ngeliat ibunya kayak begitu? Psikologisnya bakal gimana ngeliat ibunya kayak begitu? Saya udah kuat, Mas. Kalau ngeliat Kenji, Mas. Rasanya saya sakit, Mas. Gimana kalau misalnya hari ini kita udahin aja dulu sampai di sini? Mbak juga kan pasti capek. Dan kita juga nggak mungkin masuk lagi kita ketemu sama orang tua, sama mertua Mbak. Saya masih kangen, Mbak. Enggak, Mbak harus dengerin cara kita, oke? Kali ini Mbak harus ikutin cara kita kalau mau kita bantu. Untuk hari ini, mending kita antar Mbak pulang biar Mbak istirahat. Biar Mbak bisa berpikir secara jernih lagi ya. Jangan kayak begini tadi. Iya, Mas. Saya akan coba, Mas. Yaudah kalau gitu. Ayo kita antar Mbak pulang. Ya jadi hari ini kita mau ketemu Mbak Dinda setelah beberapa hari. Akhirnya Mbak Dinda sekarang udah merasa enakan. Kita mau janjian sama dia, kita mau ketemu sama dia untuk melanjutkan menyelesaikan masalahnya. Insya Allah hari ini semua kelar ya. Dia janjian di sini. Iya, jadi dia nggak janjian di rumahnya. Kayaknya dia baru pergi deh, habis pulang dari pergi deh. Waktu dia tuh 9 gitu udah. Oh iya itu benar. Langsung masuk aja. Iya ini dia. Masuk aja. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Halo Mbak Dinda. Udah mendingan. Begini, Mbak. Kalau libur begini, Mas Adam tuh suka posting foto gitu ya sama anak saya Kenji, sama perempuan itu tuh satu ada perempuan yang bikin saya sakit hati banget seumur hidup saya, Mbak. Tadi
Tadi saya lihat dia ada di tempat makan. Mereka sedang foto-foto, Mbak. Saya lihat di Instagramnya Mas Adam. Oke, Mbak, kita cek dari Google Map-nya aja ya, Mbak ya. Ini mau nyuruh Jerry ngecek aja kan? Oh iya, boleh deh, boleh. Dia naik motor kan? Biar lebih cepat. Ini Jerry. Gimana? Barusan gue liat si Adam. Sama anaknya si Kenzi. Sananya si Kenzi. Bukan. Di situ ada nenek-nenek yo. Kayak si Itu neneknya. pasti mertua saya. Ayo. Ambil aku lihat. Tuh, itu kan bener kan? Ada kan? Ayo. Cepat. Ayo. Janji! Tidak. Janji! Awas, pelan. Bahaya, Ada janji! bahaya, Mbak. Udah nggak akan berjalan. Bahaya. Itu janji Apaan sih ini? aku. Oh, janji, Mas! Mas Adam, gini deh, udah ngobrol dulu lah sama Mbak Dinda berdua. Ini apaan sih Mbak? Ini Masih kata-kata- yang mau diobrolin lagi apa? Ya Allah, kalian masih punya anak. Kenji, Mas! Aku pengen ketemu Kenji! Kita ngomong baik-baik. Kita berdua aja. Ayo. Kamu tahu nggak kenapa si Kenji sama kamu? Karena kamu nggak becus ngurus anak, nggak becus. Nggak benar itu, Mas! Nggak benar! Lu mau ngapain? Kasar banget sama cewek. Mantan istri lu kayak begini. Kenji, Mas! Dia masih selalu ganggu hidup kami aja. Dia jelas lah ganggu. Dia ibunya. Dia pengen ketemu anaknya. Lu malah ngalang-ngalangin mulu. Gimana sih? Ya, tapi permasalahan sebenarnya intinya dia tuh nggak becus ngurus anak. Kamu semua jangan pernah ikut campur urusan keluarga kami. Lu dengar loh? Gak usah dorong-dorong dong. Apaan lu Mas. dorong temen gua? Mas, aku butuh Dah. Kenji, Mas! Lu ngobrolin baik-baik sama mantan istri lu gak bisa emang? Mas, tolong, Mas! Aku pengen bicara sama Kenji, Mas! Aku rindu dia, Mas! Lu laki-laki. Lu laki-laki kan lu gak bisa ngobrol sama mantan istri lu. Baik-baik. Hah? Aku butuh Kenji, Mas! Aku pengen ketemu Kenji, Mas! Aku rindu Kenji, aku kangen sama Kenji. Mbak. Aku harus gimana lagi? Mbak. Istighfar dong, Mbak. Mbak udah deh Mbak. Gini aja deh. Kita antar Mbak pulang biar Mbak juga istirahat ya. Soalnya kalau kayak begini juga nggak produktif kalau kayak begini Mbak. Kayaknya Mbak stres banget soalnya kalau begini. Kita antar aja. Kenji, mama kangen. Ayo kita antar. Mbak Dinda pulang. Kenji. Jadi udah beberapa hari ini kita nggak dapat kabar dari Mbak Dinda. Kita hubungi Mbak Dinda juga nggak ada respon. Kita chat juga Mbak Dinda nggak ngebales. Cuman tadi pagi kita mendapatkan telepon dari ibunya Mbak Dinda. Katanya Mbak Dindanya lagi sakit parah katanya. Makanya kita khawatir banget. Sekarang kita langsung menuju rumahnya Mbak Dinda. Gini, kita pengen tahu sebenarnya Mbak Dinda kenapa. Jadi sekarang kita lagi menuju rumahnya Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mbak Dindanya nggak kenapa-napa ya. Permisi. Assalamualaikum Mbak Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu?
Coba sini sini. Iya Bu, iya Bu. Iya Bu, pelan. Sebentar Bu, sepatunya saya copot. Ini Dinda. Dinda ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sakit panggil Kenzi terus, Mbak. Kenzi, tolong Kenzi, Bu. Udah dari kapan Bu kayak begini? Sudah 3 hari ini sakit. Sudah ibu bawa ke dokter, tapi belum sembuh. Terus satu-satunya obat itu adalah cuma Kenzi, Mbak, Mas. Maksudnya anaknya, dipertemukan dengan anaknya. Kalau dia ketemu Kenzi, insya Allah dia akan sembuh. Dinda. Oke, awalnya sabar ya. Kenzi, mama kangen Kenzi ya sayang. Mbak Dinda. Bu, kalau untuk ngebantu Mbak Dinda biar ketemu sama anaknya, kita bakal bantu kok Bu. Ya Bu ya. Ibu nggak usah khawatir ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali ya Mas. Kalau gitu kita sekarang mau coba langsung datang ke rumah mertuanya Mbak Dinda. Kita akan coba obrolin baik-baik. Kita akan berusaha semaksimal kita ya Bu ya. Ibu juga doain kita ya Bu ya. Iya Mas. Ya. Kalau Terima kasih ya Mas. Kalau begitu kita langsung pamit aja ya Bu. Kita langsung berangkat ke rumah mertuanya Mbak Dinda. Oh iya. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum Mbak Dinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalian lagi. Mau apa lagi sih? Bu, maaf kedatangan kita. Kita di sini bukan mau mengganggu ataupun mau mengambil Kenzi dari pelukan Ibu. Di sini kita cuma pengen ngobrol baik-baik sama Ibu. Bu, sebenarnya ada permasalahan apa sih Bu antara Ibu, keluarga Ibu dan juga Mbak Dinda? Kenapa berat banget buat Ibu untuk mempertemukan Kenzi sama Mbak Dinda sih, ibunya sendiri? Kalian ngapain sih repot-repot bantuin dia? Salahnya apa sih, Bu? Kalian kan tidak tahu permasalahannya. Sudahlah, gak usah ikut campur urusan saya. Bukannya kita mau ikut campur, cuman kan di sini kita sebagai orang tua melihat permasalahan di sini tuh sebenarnya apa ya, kayak kita pikir tuh cuman keegoisan aja sih. Iya. Anak saya pisah sama dia karena memang saya yang menyuruh dia pisah. Kok bisa gitu sih, Bu? Dia itu perempuan tidak baik, perempuan malang. Kalau cucu saya dirawat sama dia, akan jadi nggak benar nantinya. Begini Bu, mungkin Dinda pernah melakukan hal-hal itu semua. Cuman kan sekarang di sini Mbak Dinda sudah taubat Bu. Tetangganya sendiri bilang, kenapa waktu diurus sama dia, ini anak tidak dirawat baik-baik, malah bisa-bisanya dititipin sama tetangga. Disuruh jadi pengemis lagi. Bu, Ibu tahu dari mana informasi itu Bu? Tetangganya sendiri yang bilang. Dan Dinda itu dapat bagian dari hasil mengemis. Gak mungkin kayak gitu, Iya, Bu. bisa aja gosip kan Bu. Ada tetangga yang nggak suka sama Mbak Dinda terus dia ngomongin kayak begitu Bu. Enggak, kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu. Ibu istighfar deh Bu, Ibu yang sabar deh Bu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kalian apain ibu saya? Hah? Kalian apain ibu saya?
Kenapa kalian buat nangis ibu saya? Enggak, lu tenang dulu deh. Kita bukan tujuannya datang bikin nangis ibu lo. Kalian nggak tahu, dia itu nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Dia masih aja tetap membela si Dinda dan berusaha untuk ambil Kenzi. Udah, mendingan kamu pergi aja. Bentar. Pergi. Gue pengen Pergi. nanya nih. Gue cuma pengen nanya. Ibu lo barusan bilang kalau anak lo pernah dijadiin pengemis sama istri lo. Iya, emang benar. Si Dinda itu selalu pulang malam, makanya anaknya dititipin sama tetangga. Gua nggak rela anak gue dijadiin pengemis sama tetangga itu. Tuh kan Fat, bener kan yang gue bilang udah. Nggak, emang ada yang disembunyiin sama Mbak Dinda kok. Kalian emang udah berpisah. Kenapa? Sekarang kondisinya Dinda lagi sakit. Dia sakit karena banyak pikiran, pengen ketemu sama Ya Kenzi. itu urusan dia lah, dia mau sakit Mas, kek, mau apa kek. Saya aja Apa yang urusannya sama gue? Mas, saya bukan keluarganya, tapi saya aja kasihan ngeliatnya, Mas. Dia benar-benar terbaring, lemah, manggil-manggil nama anaknya, sedangkan dia udah berapa lama gak ketemu sama anaknya. Mas punya hati nurani nggak sih sebagai manusia? Hati gue udah ketutup buat Dinda. Mas, sejelek apapun Dinda tetap ibunya Kenzi. Kenapa sih harus dilarang untuk ketemu sama Kenzi? Salahnya apa? Kalau udah kayak gini ya tetap aja gue setuju sama suaminya, Fat. Udah nggak kasih nama Kenzi. Kalian udah tahu kan semua masalahnya kan? Terus sekarang pada pulang aja. Ya, pergi aja ya. Pada pulang. Gimana sih? Ya udah, ayo kita udah tahu masalah intinya. Nggak bisa. Ada tahu kan? Nggak bisa, Mas. Mas, kalau Mas dilarang ketemu sama ibu juga nggak akan mau kan untuk berapa lama? Apalagi kondisinya Kenzi masih balita, Mas. Ya udahlah, kalian pergi aja dulu biar suasananya biar tenang dulu. Setelah itu Mas baru pikirin lagi, nggak bisa, Mas. Atau nggak gini deh, ya, saya minta minjem handphone Mas boleh? butuh buat apa? Gini, nanti saya kasih kontak dari kami. Nanti kalau misalnya Mas berubah pikiran, Mas bisa hubungin kita biar setidaknya Kenzi, ibunya bisa lihat Kenzi untuk sementara. Kasihan Mas, kondisinya lagi sakit, bener-bener parah. Dan dia manggil-manggil nama Kenzi. Oke. Aku kasih nomor HP. Nih, boleh masukin nomornya. Ini udah saya save nomornya di sini. Ya, oke. Ini nomor kita, kalau misalnya Mas benar-benar berubah pikiran, Mas bisa hubungin ke nomor itu biar kita bisa nyambungin antara Mbak Dinda ke Kenzi. Tolong dong Mas, saya minta tolong. Ya, udah. Kalian pergi aja. Gimana sih? Ini pada... Saya tunggu Mas. Lagian kenapa sih? Apa sih, Yo? Ya kan kita udah tahu kan, ternyata ada cerita juga dari mertuanya. Kita kan nggak lihat sama mata kepala kita sendiri kan? Terus ngapain? Kita harus percaya. Nggak bisa lah. Klien kita tuh di sini Mbak Dinda, Yo. Memang Mbak Dinda. Cuman kan Mbak Dinda udah pernah mention kan sama kita kalau dia pernah di dunia gelap, di dunia malam, dan ternyata dibicarain juga benar kan? Yo, gua punya masa lalu. Lu punya masa lalu, Mbak Dinda juga sama. Terus apa salahnya kalau dia mau perbaiki sekarang? Kita belum punya bukti, Yo. Ya memang, cuman kan gimana ya, gue coba mendengarkan aja apa yang pernah disebutkan sama Mbak Dinda, terus tiba-tiba mertuanya juga bilang hal yang sama, kayak nyambung aja. Ya selalu deh. Kalau misalnya gua nih, gua ngerasa gua tetap pendirian gua mau bantuin Mbak Dinda sampai ini beres. Sampai benar-benar dia bisa ketemu sama Kenzi. Kedepannya itu keputusan mereka. Yang penting Mbak Dinda bisa ketemu dulu sama Kenzi. Ya udah. Ya udah sekarang kita balik aja ngabarin Mbak Dindanya. Itu kan apa? Dia nge-WhatsApp ya? Bentar gue baca. Loh, dia di WhatsApp aja masih marah-marah loh ya. Dia masih nggak mau ngasih kesempatan buat Mbak Dinda. Ya tapi gimana, Fat? Nah, apa sih pada nggak ada yang dengerin kata gue deh. Gue harus balas kalau gini. Mas, Mbak Dinda itu
itu sekarang lagi bener-bener ngedrop. Dan dia bener-bener butuh Kenzi. Jadi saya minta tolong sekali ini aja kasih izin buat sekedar telepon atau video call sama Kenzi. Nah dia balas lagi nih. Dia mau ngizinin cuma buat video call. Yo dia diizinin buat video call ya? Ya, tapi handphone gue lowbat lagi. Gue kasih nomor lu ke dia dan gue juga kasih nomor dia ke lu ya. Ya udah, kirim deh. Udah gue kirim. Nah, ya udah Mas Bas, kita langsung pulang balik ya ke rumahnya Mbak Dinda. Oke. Assalamualaikum. Permisi. Bu. Nah, boleh ketemu sama Mbak Dindanya? Oh iya. Ya. Mari Mbak. Nah, Bu, kita minta maaf tadi kita nggak berhasil membawa Kenzi ke sini. Cuman kita mendapatkan kabar yang bahagia, Bu. Jadi si Ada, mantan suaminya Mbak Dinda, dia mau memberikan kesempatan agar anaknya Mbak Dinda bisa menelpon Mbak Dinda. Tapi cuma sebatas telepon, Bu. Gak apa-apa ya, Bu ya? Ya nggak apa-apa, asal ini si Dinda itu bisa mendengar anaknya gitu, bisa melihat anaknya ya. Ya, sebentar ya, Bu ya. Saya telepon Adam ya. Ini, Bu. Ini, Bu. Nah, Kenzi. Mbak Dinda. Kenji, mama kangen Kenji. Mama kangen. Mama kangen Kenji. Kenji, mama juga kangen sama Kenji. Mama pengen ketemu Kenji. Kenji. Mas. Kenji, Mas. Berubah dulu ya. Aku udah berubah, Mas. Bisa ketemu sama Kenji. Aku udah berubah. Mas, Kenji, Mas. Mas. Kenji. Sama saya. Bu, Kenji, Bu. Mas. Gimana dong, Mbak? Diputus. Sabar dulu ya. Itu kan lagi dibantuin sama Mbak dan Mas ini ya. Mbak yang sabar. Syukur alhamdulillah sekarang Mbak udah bisa teleponan, udah bisa video call sama Kenzi kan Mbak ya? Iya. Coba Mbak ikutin cara kita, siapa tahu lama-kelamaan Mas Adam dulu. Iya, Mungkin Mbak. Mbak bisa malah tinggal bareng lagi sama Kenzi kan? Iya, Mbak. Makanya coba ikutin cara kita ya Mbak. Nah, ikutin dulu ya. Nanti kalau saya sudah baikan atau sudah siuman atau sudah sehat kembali, tolong bantu saya Mbak ya untuk ketemu sama Kenji. Iya. Saya mohon ya Iya, Mas. Mbak. Kita pasti bakal bantuin Mbak. Yang penting sekarang Mbak istirahat dulu biar Mbak sehat lagi. Nanti kalau Mbak udah sehat, kita bakal bantuin biar Mbak bisa ketemu lagi sama anak Mbak. Iya Mas. Saya akan nurut kok Mas. Yang penting saya bisa ketemu sama Kenji Mas. Ya udah, yang penting sekarang Mbak istirahat. Biar kita pamit dulu ya Mbak ya. Iya Biar Mbak Mas. cepat sembuh juga. Ya udah Bu, Iya, kita pamit terima dulu kasih ya ya Mbak Mas ya. Bu, saya pamit dulu Makasih ya. ya Mas ya. Terima kasih ya. Cepat sembuh ya Mbak ya. Iya, iya. Assalamualaikum Bu. Salam. Ya alhamdulillah lah ya. Ya walaupun nggak langsung bisa ketemu, cuman paling nggak Adamnya udah melunak. Ya, yang penting dia bisa ngeliat Kenzi sekarang. Ya semoga aja sih Mbak Dindanya cepat sembuh agar kita bisa cepat ngebantuin dia lagi ya. Ya udah kita balik aja kali Ya ya. kita balik kantor dulu ya. Yuk semuanya, kita kasih waktu Mbak Dinda biar cepat sehat. Alhamdulillah ya. Mbak Dinda akhirnya bisa keluar rumah, dia udah mulai sehatan berarti kan ya. Ya syukurlah dia udah mulai baik kan.
Kemarin soalnya parah banget kan. Iya, makanya gue aja sedih banget liatnya. Syukurlah kalau udah baik kan. Iya. Kita janjian di sini nih, Ran. Iya, gue juga nggak ngerti sih. Cuman dia bilang dia lagi ada di tempat makan sini. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kita tanyain aja ke dia. Yaudah, langsung aja. Yuk. Halo Mbak Dinda. Apa kabar? Halo Mbak Dinda. Gimana? Udah Gimana sehat? udah? Ya sudah ada kesehatan mas. Silakan mas duduk mas. Syukurlah ya kalau udah kesehatan. Iya Mbak. Tumben Mbak ngapain? Biasanya kan janjian kita di rumah, kalau nggak di dekat rumah gitu kan. Saya merasa yakin mas. Kenapa Uh-uh. saya sering kesini? Saya yakin mereka pasti datang kesini. Mas Adam dan juga perempuan itu pasti dia datang ke sini. Dan juga Kenji pasti dibawa mas. Loh, jadi maksud Mbak nungguin di sini tuh itu? Iya, saya yakin banget anak saya pasti dibawa dengan perempuan itu. Jadi Bang ngajak kita ketemuan di sini tuh sekalian menunggu mereka kalau misalnya mereka datang ke sini gitu. Iya, saya yakin mereka pasti datang ke sini mas. Kan belum tentu. Mana ya Mbak ya? Tapi Mbak udah nunggu di sini lumayan lama belum? Lumayan lama, tapi saya yakin aja mas. Hati saya kan nggak bisa dibohongi mas. Tapi saya yakin kalau mereka ada di sini nanti mas. Maksud saya juga ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Saya mau ngucapin terima kasih sama mas, sama mbak. Udah nolong saya. Walaupun cuma hanya video call. Saya sudah bahagia bisa melihat Kenji. Iya sih. Kita sih kan memang tujuannya di sini kan mau ngebantu Mbak. Tunggu mas, bentar. Sepertinya saya kenal mas. Mbak. Apa sih Mbak? Sebentar. Ina, ngapain kamu dengan perempuan itu? Kamu kenal rupanya berdua, ha? Kamu kenal? Aku nggak kenal sama dia. So, kamu jangan bohong. Kan kamu tahu ya, ini perempuan yang bisa kasih uang sumbangan, tahu nggak? Apa-apaan nih? Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Bukannya kamu yang nyuruh supaya Kenzi jadi pengemis di jalan. Kan hasilnya dibagi dua. Ngomong, dia bohong, dia bohong, tahu nggak? Dia bohong, dia kan jadi pengemis sama kalian. Dia bohong. Ini loh mas, Ina, tetangga saya. Kenji sering saya titipkan sama dia selama saya kerja mas. Ya, Kenji kamu jadian pengemis, tega kamu. Pengemis. Iya, Oh, ini? Dia yang nyuruh saya. Oh, jadi lu ya biang keroknya? Yang bikin anak gua jadi pengemis, ah? Tega lu ya, anak gua dijadiin pengemis. Kurang ajar lu. Selama ini anak gua dijadiin pengemis sama lu. Hah? Salah anak gua apa? Hah? Tapi dia nerima uangnya dari saya, tau nggak? Dia dapat uang dari saya. Apa-apaan? Bukannya kamu yang nyuruh saya supaya Kenzi jadi pengemis? Kan Astagfirullahaladzim. hasilnya dibagi dua. Mana sih? Tega aku aja. Tanya aja nih orangnya tuh. Ternyata lu juga tega. Dia bohong. Dia bohong. Udah ngaku aja, udah ketahuan juga. Dia bohong. Kalau pada tega sih anakku kenapa dia jadi pengemis? Aku aja, kan kamu yang nyuruh saya supaya Kenzi jadi pengemis. Iya, dia bohong mbak. Dia uangnya terima dari saya. Gimana sih yang bener tuh gimana sih? Tanya dia mau anak saya jadi pengemis, mas. Mbak. Tega banget sih mbak. Dia masih kecil mbak. Kenapa dia anakku jadi pengemis mbak? Kok mbak tega banget sama anak aku mbak? Dia salah apa mbak? Gara-gara lu ya. Gara-gara kamu merusak saya dengan Mas Adam. Ngerti? Gara-gara itu aja Mbak. Mas, mbak lihat kan? Ternyata dia kan biang keroknya mbak. Lihat mbak, dia biang keroknya. Anakku dijadiin pengemis, Kenji dijadiin pengemis mbak. Mbak kok tega banget sih? Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Ya Allah. Ini
Kenji, Mas. Ternyata dia biang keroknya selama ini, Mas. Anak kita Kenji aku titipin sama Ina, tetangga kita, Mas. Yang tega jadi anak kita pengemis, Mas. Dia yang suruh selama ini. Ternyata dia, Mas, yang nyuruh selama ini, Mas. Mbak, Dia tega. Beneran dia bilang? Enggak, Mas. Dia bohong, Mas. Mama fitnah saya tahu, Mas. Dia cuma jedakin saya tahu nggak, Mas? Mas selama ini nyarain mantan istri Mas kan? Iya. Cuma selama ini yang ternyata nyuruh ngejual anak Mas, menjadikan anak Mas itu pengemis, ya dia perempuan ini. Iya, kamu jangan nangis terus. Coba, kamu ngomong. Coba ngomong dulu. bohong gimana? Kita udah jelas-jelas punya bukti. Mana buktinya? Lu mau bukti? Kita punya bukti. Dong, sini dong. Tunjukin rekaman yang kita tadi sama audionya sekalian. Lihat ya. Lu lihat. Lu dengerin baik-baik omongannya. Lu tuh selama ini dibohongin, tau gak sih? Pergi dari sini. Pernah lagi di depan gue. Pergi sana. Jahat. Lihat kan? Dinda. Maafin Mas, Dinda. Ternyata Mas buta oleh cinta. Jadi Mas nyesel banget ya udah nyalahin kamu, Dinda. Izinkan aku Mas ketemu sama Kenji, Mas. Mas, maafin saya Mas. Mbak, maafin saya. Selama ini saya nggak percaya sama kalian. Terima kasih Mas ya. Mbak, bantuin saya sama Dinda. Ya gak apa. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Sudah bantu aku. Sekarang aku bisa ketemu lagi sama anak aku. Mas, aku udah bisa ketemu sama Kenji kan. Ya Dinda, Aku bisa peluk dia kan. bisa Dinda. Aku kangen, Mas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Mbak.